Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisaul Aliyah dari kelas AVA dengan NIM 5305022021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah filsafat berat 2 dengan dosen pengampu Ibu Waryuna. Baik, untuk soal nomor pertama, jelaskan apa yang melatar belakangi Renaissance. Jadi Renaissance itu lahir sebagai respon dari perilaku dominasi gereja terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat Eropa, yang dimana pada masa abad pertengahan berkembang anggapan bahwa ilmu pengetahuan itu harus berlandaskan agama, sehingga gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia, dimulai dari pendidikan, pemerintahan, ekonomi, hingga sosial budaya. Tidak hanya sampai situ saja, gereja juga mendominasi kebijakan dari pemerintah, sehingga raja kehilangan kekuasaannya di dalam pemerintahan tersebut. Melihat doktrin dan juga dominasi gereja yang dianggap merugikan masyarakat tersebut, muncul satu gerakan yang ingin mempelajari ilmu pengetahuan agar terbebas dari belenggu gereja. Gerakan ini yang disebut dengan Renaissance. Namun selain dilatar belakangi oleh dominasi gereja, Renaissance juga lahir karena faktor ekonomi, yang dimana pada saat itu negara Eropa menggunakan sistem ekonomi tertutup, sehingga sistem ekonomi hanya dikuasai oleh penguasa saja. Untuk soal yang nomor 2, Descartes terkenal sebagai tokoh rasionalisme. Jelaskan bagaimana pemikiran dari Descartes tersebut. Jadi menurut Descartes, sumber pengetahuan itu berasal dari rasio atau akal, tidak bisa dari empirisme. Kemudian Descartes juga menyampaikan sebuah kalimat yang berbunyi cogito ergo sum, yang memiliki arti aku berpikir maka aku ada. Kalimat tersebut menjelaskan bahwa satu-satunya hal yang pasti di dunia ini adalah keberadaan dari diri seseorang itu sendiri. Keberadaan itu dapat dibuktikan dengan fakta bahwa ia bisa berpikir sendiri. Jika dijelaskan lebih detail lagi terkait dengan kalimat cogito ergo sum, itu berarti bahwa René Descartes ingin mencari kebenaran dengan dia memiliki keraguan di beberapa aspek, hingga dia meragukan dirinya sendiri. Descartes berpikir ketika dia meragukan dirinya sendiri, itu sudah membersihkan dirinya dari prasangka yang membawa pikirannya menuju jalan yang salah. Artinya mungkin saja pikiran ini pada hakikatnya tidak membawa kebenaran, tetapi membawa pada jalan yang salah. Artinya ada semacam kekuatan yang lebih besar yang bisa mengontrol pikirannya untuk mengarahkan ke jalan yang salah tersebut. Hingga akhirnya Descartes sadar bahwa bagaimanapun pikiran itu mengarahkannya pada jalan yang salah, ia tetap berpikir, dan itu tidak bisa merubah kalimat ketika berpikir, sayalah yang berpikir itu salah. Hingga akhirnya Descartes dapat menyimpulkan bahwa aku berpikir, maka aku ada, atau cogito ergo sum tersebut. Baik, untuk nomor selanjutnya, nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan aliran empirisme dan jelaskan salah satu filsuf yang termasuk dalam aliran ini. Jadi, aliran empirisme itu adalah aliran yang menjadikan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini mengungkapkan bahwa pengetahuan manusia itu bersumber dari pengalaman indrawi, pengamatan, dan juga pengalaman empiris yang lain. Aliran empirisme ini juga mengklaim bahwa pikiran manusia itu awalnya seperti kertas kosong atau tabula rasa, yang kemudian diisi dengan berbagai pengalaman yang diperoleh melalui indera. Kemudian tokoh yang termasuk di dalam aliran empirisme ini ada John Locke, yang dimana John Locke berpendapat bahwa seluruh pengetahuan itu bersumber dari pengalaman.
menolak paham rasionalisme. John Locke juga menyampaikan bahwa pengalaman manusia itu ada dua, yaitu pengalaman lahiriah dan juga batiniah. Pengalaman lahiriah itu adalah segala aktivitas material yang berhubungan dengan panca indera manusia, sedangkan pengalaman batiniah itu terjadi ketika manusia sadar terhadap aktivitasnya sendiri, seperti mengingat, menghendaki, dan juga meyakini. Untuk nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan masa Aufklärung dan bagaimana ciri-cirinya. Jadi di dalam bahasa Jerman, Aufklärung itu berarti pencerahan. Jika masa Renaissance itu dikenal sebagai masa peremajaan bangsa Eropa karena merupakan peralihan dari abad pertengahan ke modern, maka pada masa Aufklärung ini dikenal sebagai masa pendewasaan bangsa Eropa. Karena pada masa Aufklärung ini, manusia sudah berusaha mencari kebenaran dengan menggunakan rasio atau akalnya. Pada masa Renaissance, sudah mampu untuk menghasilkan kemajuan di bidang politik, seni, dan juga sastra, tetapi belum mampu untuk menciptakan perubahan dan perkembangan di bidang ekonomi dan kesejahteraan manusia. Hingga akhirnya muncul slogan Sapere Aude yang berarti beranilah berpikir sendiri. Di sini Immanuel Kant mengajak orang-orang untuk semakin berani dan bebas menggunakan rasionya. Kemudian ciri-ciri dari masa Aufklärung itu yang pertama, munculnya paham individualisme atau mementingkan diri sendiri dibanding orang lain, munculnya paham sekularisme atau pemisahan antara agama dan pemerintahan, juga humanisme atau mengedepankan nilai dan kedudukan manusia di atas segalanya. Yang kedua, ciri-ciri dari Aufklärung ini adalah gereja tidak lagi bisa memaksakan kehendaknya kepada masyarakat Eropa. Yang ketiga, agama juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat Eropa. Yang keempat, berkembangnya filsafat, dan yang kelima, muncul aliran rasionalisme dan juga empirisme. Soal terakhir, soal nomor 5. Hegel merupakan tokoh idealisme yang sangat terkenal. Bagaimana ajaran idealisme dari Hegel? Di dalam filsafat idealisme yang dibangun oleh Hegel itu terkenal dengan filsafat roh, yang dimana ketika Plato melihat itu hanya sebagai ide, sedangkan Hegel melihat itu dengan sebutan roh. Roh adalah subjek dan tema utama di dalam filsafat Hegel. Hegel memahami bahwa keseluruhan alam semesta ini dan manusia serta sejarah adalah manifestasi terhadap manifestasi sekaligus penamakan dari roh absolut. Ciri roh absolut hadir ada dalam alam semesta. Hegel mengatakan bahwa kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya itu bukan berasal dari alam semesta beserta isinya, bukan juga manusia yang bertindak menciptakan sejarah, tetapi berasal dari roh itu sendiri. Roh itu kekal dan juga sejati, sedangkan alam semesta dan manusia itu fana dan berubah. Alam semesta dan manusia dalam sejarah hanyalah kendaraan yang digunakan roh untuk merealisasikan dirinya. Roh bagaikan dalang yang menggunakan manusia dan sejarah serta keseluruhan alam untuk kepentingannya sendiri. Iya, itu tadi beberapa jawaban yang sudah saya sampaikan untuk menjawab 5 pertanyaan soal UTS yang Ibu Mariuna berikan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.